Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arif Raditya. Saya di sini sebagai anggota divisi pendidikan. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita, Mbak Viro. Silakan Mbak Viro, perkenalkan diri. Ya, oke, terima kasih Dek Arif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nurmul Viro, biasa dipanggil Viro. Saya relawan Madura Pintar yang ke-7. Kebetulan saya dari Prodi Pendidikan IPA angkatan 2019. Baik Mbak Viro, terima kasih atas perkenalannya. Saya langsung ke pertanyaannya saja ya Mbak. Oke, monggo. Saat Mbak menjadi relawan Madura Pintar, kira-kira pengalaman seperti apa yang Mbak Viro dapatkan ketika mengikuti pengabdian di Madura Pintar, Mbak? Ya, terima kasih Dek Arif pertanyaannya. Nah, saya jawab ya. Jadi untuk pengalaman selama saya mengikuti pengabdian atau bergabung di Madura Pintar itu sangat banyak sekali ya. Terutama untuk acara pengabdian itu kan acara inti paling besar dari relawan Madura Pintar. Puncak dari kegiatan kerelawanan ini adalah pengabdian. Untuk pengalamannya itu yang pasti yang pertama itu dari segi kegiatan mengajar. Karena kita kan bergerak di bidang kerelawanan pendidikan ya. Nggak pastinya kita terjun ke sekolah, kita mengajar. Nah, di situ selama mengikuti pengabdian memang banyak sekali cerita-cerita yang bisa saya dapatkan gitu. Apalagi kan kita melakukan pengabdian itu di sekolah SD yang pelosok. Kita mencari sekolah-sekolah yang jauh dari perkotaan ya. Nah, jadi kan untuk saya sendiri yang berdomisili dan masih berada di area Bangkalan Kota juga bisa menjadi perbandingan antara bagaimana sih sekolah di kota dan sekolah yang ada di pelosok, dan itu sangat jauh berbeda ya. Maksudnya bukan dari segi kualitas siswa-siswinya, tapi dari segi fasilitasnya, cara mengajarnya, metode yang digunakan, dan semua kegiatan yang ada di sana itu yang membedakan. Jadi hal perbedaan tersebut itu menjadi pengalaman yang baru bagi saya, dan bagaimana memberikan saya pandangan, terus juga pembelajaran juga bagaimana sih cara menghadapi kesulitan dalam mengajar, apalagi kalau kita berada di pelosok. Karena guru-guru yang berada di pelosok itu memiliki tantangan yang lebih berat daripada yang di perkotaan. Dari segi fasilitas yang kurang saja, setiap guru yang ada di pelosok itu harus memutar otak, harus lebih kreatif lagi dalam membuat suatu media pembelajaran contohnya yang bisa digunakan meskipun di tengah keterbatasan. Untuk pengalamannya itu. Terus pengalaman yang lain ya kekompakannya, terus suka dukanya selama mengikuti pengabdian, itu juga pengalaman yang luar biasa sih kalau bagi saya. Itu Dek Arif. Ya, luar biasa sekali ya Mbak pengalamannya. Banget. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Mbak, apakah ada kendala atau kesulitan ketika Mbak Viro mengikuti pengabdian tersebut, Mbak? Kendalanya sih ada, pasti ada. Di setiap acara pasti ada suka dan dukanya. Pengabdian kebetulan ya, pengabdian yang secara langsung itu selama COVID itu kan nggak ada. Kita pengabdian online. Dan baru kita ngelakuin pengabdian itu di zamannya Mbak Putri Ayu Hasanah. Dan kebetulan itu pengabdian pertama secara offline setelah corona, dan saya menjadi ketua pelaksananya. Untuk kesulitannya itu terasa sekali ya. Yang pertama itu dari pemilihan sekolah. Karena kan memang kita mencari sekolah-sekolah yang pelosok. Memang benar di Madura itu luas, apalagi Bangkalan. Tapi kita tuh mencari yang jaraknya itu lumayan dekat dengan kampus. Nah, untuk sekolah-sekolah yang berada di pelosok, apalagi ada di daerah Bangkalan ya, untuk jalannya sendiri menuju ke sana itu lumayan rawan. Saya sendiri yang sebagai orang Bangkalan ya, takut untuk menuju daerah yang pelosok-pelosok di sekitar Telang sendiri, apalagi saya harus membawa teman-teman relawan semua gitu. Jadi memang
pencarian sekolah itu memang menjadi kesulitan yang luar biasa pada saat saya menjadi ketupel waktu itu. Dan tapi akhirnya saya juga sudah menemukan kebetulan di SDN Cumanyar 1 dan 3 waktu itu. Tapi memang banyak kendala habis ketemu sekolahnya ya, itu masalah perizinan. Apalagi setelah COVID kan memang dibatasi kan ya. Jadi dari sekolah mengizinkan, tapi tidak bisa lama-lama dan tidak bisa banyak orang. Itu juga. Terus juga kemauan sekolah yang berubah-ubah. Awalnya sekolah mengizinkan 3 hari, tapi habis itu kebanyakan jadi 2 hari. Nah, ya pintar-pintarnya kita gimana kita membujuk sekolahnya itu deh. Terus kendala yang lain itu masalah transportasi. Nah, karena pasti ya kalau dulu saat wawancara tuh ditanya, kamu ke kampus pakai apa? Kalau pakai sepeda, boleh nggak kalau nanti sepedanya dipinjem kalau nanti melakukan kegiatan pengabdian? Nah, itu tuh cuma mau ngecek gitu, nanti keberadaan kendaraan buat pengabdian itu tersedia atau enggak. Soalnya kan untuk kalau misalkan jaraknya dekat dengan kampus bisa PP gitu kan, kita butuh sepeda motor buat warawiri, apalagi ke sekolah yang pelosok. Jadi kan sepeda motor itu lebih memudahkan begitu. Itu masalah kendaraan. Terus untuk kendala yang lainnya tuh seperti biasa, untuk setiap semua acara juga pasti ada kendala internal di setiap panitia sama anggotanya sih. Itu sih, Dek. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Pertanyaan selanjutnya, Mbak. Saat Mbak mengikuti pengabdian di sekolah-sekolah, Mbak Viro pasti pernah menghadapi anak-anak yang jahil, terus yang anaknya sangat aktif sekali gitu, sehingga membuat kelas menjadi ramai dan tidak terkondisikan, Mbak. Bagaimana cara Mbak Viro mengatasi hal tersebut, Mbak? Nah, iya. Cara mengatasi anak yang nakal ya di dalam kelas. Mungkin pasti sudah sangat sering dijumpai sama relawan-relawan. Tapi kalau menurut saya, kalau kita berada di sekolah, antara sekolah di pelosok dan sekolah kota, yang paling membedakan itu sopan santun dan adabnya. Kebanyakan ya siswa-siswi di sekolah pelosok itu lebih menjunjung tinggi sikap, apalagi ke orang baru, daripada di perkotaan. Kalau menurut saya itu. Nah, untuk anak nakal sendiri, cara mengatasinya, ya anak itu akan nakal dan banyak tingkah di dalam kelas kalau mereka itu bosan dengan pembelajaran yang kita bawakan. Gimana caranya? Ya buat siswa itu nggak bosan. Nah, itu tantangan buat para tenaga pendidik dan calon tenaga pendidik. Gimana sih kita bisa membuat suatu pembelajaran itu menarik agar siswa itu penasaran dengan apa yang kita bawa. Kalau siswa itu sudah penasaran dengan kita, ada muncul rasa ingin tahu, pastinya mereka itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Salah satunya gimana? Seperti biasa, kita ajak ice breaking terlebih dahulu. Gak mungkin kan kita baru pertama masuk mereka langsung ramai. Nah, nggak mungkin, karena mereka itu pasti penasaran dan masih bertanya-tanya kita itu siapa. Nah, kita ajak perkenalan, kita ajak ice breaking dulu. Biasanya itu di sekolah-sekolah pelosok itu kurang yang pengetahuan yang namanya ice breaking dan permainan-permainan di dalam pembelajaran. Nah, dengan itu kita kasih ice breaking dulu, kita bikin suasana menjadi menyenangkan, lebih asik, baru kita bisa bergabung dengan mereka, bersosialisasi dengan mereka, seperti itu deh. Jadi jangan langsung kita masuk ke dalam kelas, kita langsung ngajar. Sudah pasti anak-anak itu rame. Nah, itu gunanya kita belajar ice breaking. Itu selain itu kita juga bisa buat permainan-permainan di dalam pembelajaran, atau kita bawa media pembelajaran yang menyenangkan. Atau kalau masih tetap ada anak yang nggak bisa diam, kan ada ya anak yang hiperaktif gitu, nggak bisa duduk terus, sangat aktif lah, lincah. Kita ikut sertakan siswa itu aja di dalam untuk berpartisipasi ketika kita menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Jadi kasih mereka kegiatan. Kalau mereka sudah dikasih kegiatan, insya Allah mereka itu bakal lebih fokus
ke apa yang kita kasih daripada mereka keluyuran dan nakal atau gak mendengarkan kita sama sekali. Itu sih, Dek. Iya, Mbak. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, apa ada perubahan yang Mbak Firoh rasakan sebelum dan sesudah menjadi relawan pendidikan, Mbak? Kalau perubahan itu pasti ada. Perubahan antara aku sebelum jadi relawan sama sesudah jadi relawan itu ada. Baik dari sisi spiritual, baik dari sisi kemanusiaan, baik dari sisi sikap, itu adalah perbedaan yang bisa aku rasain. Dimana mungkin ya ketika dulu aku sebelum jadi relawan, sebelum gabung sama Madura Pintar, mungkin sisi kemanusiaanku tuh masih minim. Tapi setelah aku jadi relawan dan aku ikut kegiatan kerelawanan yang udah cukup banyak, berkenalan sama orang-orang baru yang mungkin keadaannya itu lebih membutuhkan daripada kita ya. Itu jadi salah satu membuat kita lebih bersyukur dalam hidup ini. Kemudian yang aku rasain juga itu, Dek, kalau kita menanam sebuah kebaikan ya, pasti bakal ada kebaikan yang bakal kita dapatkan, entah berupa apapun dan kapanpun kita nggak tahu, tapi itu pasti. Ya itu, kita jadi relawan itu nggak dibayar, kita nggak dapat apa-apa secara finansial, nggak bisa memperkaya kita. Tapi kalau kita ikhlas, kalau kita jalaninnya dengan tulus, kita ngebantu orang lain, kita ngasih kebahagiaan orang lain, apalagi kita membagi ilmu kita pada orang lain, itu ada berkah, Dek, dalam kita menjalani kehidupan selanjutnya. Pasti ada, entah tujuan kita yang dipermudah, entah urusan kita yang dilancarkan, atau yang lainnya. Yaitu kemudian juga ada sisi kebahagiaan yang nggak bisa dideskripsikan, apalagi ketika kita mengajarkan sesuatu pada anak-anak itu dan mereka sampai bilang, jangankan bilang, mereka tersenyum aja dengan tulus sama kita, terus sampai mereka bilang terima kasih Kak, terima kasih Bu. Itu rasanya luar biasa sekali, kayak bener-bener ngerasa, oh jadi gini ya rasanya bermanfaat buat orang lain. Nah itu, jadi yang perubahan-perubahannya itu pasti ke arah yang lebih baik, lebih membuat kita bersyukur dan sadar kalau masih banyak orang lain yang lebih kondisinya itu lebih membutuhkan dari kita, gitu. Iya, Mbak, yang pasti perubahannya menjadi kita yang lebih baik ya, Mbak ya. Ya pastinya lebih baik. Selanjutnya, apa kesan selama Mbak menjadi relawan dan pesan untuk relawan pendidikan ke depannya, Mbak? Kesan selama menjadi relawan, semua yang sudah aku lalui, aku lakukan, dan aku alami selama bergabung jadi relawan Madura Pintar itu, semua itu kesan yang luar biasa buat aku pribadi. Lewat Madura Pintar, aku belajar bagaimana untuk menjadi seorang calon pendidik yang baik. Dan melalui Madura Pintar juga sudah mengubah persepsiku. Awalnya aku masuk di fakultas pendidikan itu bukan kemauanku ya, dan juga menjadi guru itu angan-angan yang nggak terbesit. Dulunya nggak terbesit sama sekali aku bakal jadi seorang calon guru, masuk di jurusan pendidikan. Itu bukan yang aku rencanakan, Dek. Tapi ya takdir membawa aku di sini, dan dengan aku bergabung di dalam Madura Pintar ini sudah menyadarkan aku kalau menjadi guru itu pekerjaan yang mulia. Kita jadi relawan itu latihan gimana kita nanti menjadi guru. Apalagi kan guru kalau awal-awal kan pasti jadi tenaga honorer. Ya kita merasakan apa yang beliau rasakan. Bagaimana rasanya lelah, capek, tapi dibayar dengan tidak sepantasnya. Tapi
kalau yang kita rasain kan ya, memang bayaran guru itu kecil, cuma ada rasa yang nggak bakal orang lain selain guru itu rasakan. Ada rasa bahagia yang nggak akan orang lain itu tahu, apalagi ketika melihat anak didik kita itu sudah bisa membaca, bisa menghitung, dan itu karena kita. Itu yang titik terbahagia menjadi seorang pendidik ya di situ. Meskipun gajinya tidak seberapa, tapi insya Allah pahalanya yang luar biasa, kan begitu. Terus juga kita jadi pendidik itu mencari berkahnya sebenarnya, karena ya kalau dosenku bilang kalau kamu mau jadi kaya jangan jadi guru. Kalau kamu mau dapat berkahnya, kamu bikin usaha lain, ya bisa seperti itu. Untuk pesannya buat relawan pendidikan di seluruh Indonesia ya, gak cuma buat Madura Pintar, jangan berhenti melangkah, karena apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini itu sudah bentuk perjuangan yang sangat luar biasa, dan belum tentu orang lain memiliki panggilan jiwa yang kamu rasakan saat ini. Kalau kamu sudah menjadi seorang relawan, itu artinya kamu sudah satu tingkat lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. Gitu sih. Tetap semangat, jangan pikirkan lelahnya, tapi pikirkan kebahagiaan orang lain yang sudah kamu bantu, dan pastinya Tuhan akan selalu membantu kamu di setiap perjalanan hidupmu. Gitu deh. Ya, terima kasih Mbak Viro atas ceritanya yang sangat luar biasa. Semoga cerita ini dapat memotivasi kita semua, relawan pendidikan juga. Amin. Semangat buat kalian yang jadi penerus.